Rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, di Vlog News kali ini saya ingin meliput berbagai kegiatan usaha selama pandemi. Jadi ada satu UMKM yang sangat menginspirasi sekali karena baru 6 bulan dia buka. Jadi di masa pandemi ini salah satu pengusaha UMKM ini dia membuka satu usaha bakso. Jadi ini menurut saya sangat bagus sekali untuk kita liput dan sekaligus saya ingin mencicipi baksonya. Jadi kita akan coba meliput satu UMKM yaitu bakso semangkuk penuh. Nah, seperti apa bakso semangkuk penuh ini? Gimana rasanya dan kok bisa di masa pandemi ini mereka membuka satu usaha bisnis di mana ya kita tahu sendiri bahwa banyak sekali UMKM yang justru di masa pandemi mereka putus asa, juga banyak yang ya terdampak dan sebagainya. Tapi pengusaha yang sangat luar biasa ini berani membuka satu usaha bakso dengan mereknya yaitu bakso semangkuk penuh. Jadi nanti kita akan bincang-bincang dengan ownernya, juga kita akan cicipi bakso semangkuk penuhnya. Yuk kita ikuti vlog news pada kali ini. Rekan Suara Pemerintah TV, jadi saya udah pesen nih bakso dari bakso semangkuk penuh. Nanti kita cicipin seperti apa rasa bakso dari semangkuk penuh ini. Nanti juga kita akan minta ownernya ya buat bincang-bincang. Mungkin nanti juga akan ada tips-tips kok bisa membangun sebuah bisnis di tengah pandemi. Karena ya menurut informasi yang saya dapat bakso semangkuk penuh ini baru 6 bulan dibuka. Jadi memang dia buka saat ya kita masih pandemi, tapi ini adalah satu langkah yang menurut saya sangat berani dan nanti kita coba minta tipsnya seperti apa bisa membuka sebuah usaha di masa pandemi. Jadi saya akan coba cicipi baksonya ini, lihat gede banget baksonya. Nah tapi memang menurut saya ini beda banget ya baksonya, dagingnya kerasa banget. Jadi nggak tahu ya gimana yang mengungkapkan rasa dari bakso ini. Mendingan datang langsung aja deh ke semangkuk penuh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya. Rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, jadi sekarang saya sudah bersama para owner dari bakso semangkuk penuh. Tadi saya udah nyicipin juga dan sekarang kita ngeliat nih ada bakso-baksonya, nanti kita review lagi bersama para owner-ownernya ini. Jadi kita kenalan dulu nih sama abang-abang yang menggagas bakso semangkuk penuh. Tapi sebelumnya karena kita udah protokol kesehatan, kita buka dulu maskernya ya. Oke. Kita udah protokol kesehatan semua, ya udah vaksin semua bang ya. Udah aman, aman lah insya Allah ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, sebelum kita bahas tentang semangkuk penuh, mungkin dari bapak atau mas-mas atau abang-abang nih. Mas-mas. Kalau bakso abang kali ya. Abang tukang bakso. Abang bakso itu. Udah kenalan dulu deh dari satu-satu nih. Oh ya, perkenalkan saya dengan Taufik. Kalau di sini sih saya biasanya lebih ke operasional. Kalau saya abang bakso, abang idam, kebetulan kalau saya pegang dapur memang. Iya, jadi inovasi dan lain sebagainya. Kalau saya abang Sukron, biasanya yang tukang jualan. Oh, berarti yang ada di sini terus. Marketingnya. Oke. Sebelum ke yang lain, saya mau tahu nih kenapa namanya semangkuk penuh. Ya, silakan. Jadi sebenarnya kan kalau makan bakso itu emang enaknya adalah penuh kan. Jadi baksonya emang harus penuh. Makanya kalau kita buat nge-brandingnya enak, apa ya enaknya? Ya udah sekalian aja semangkok penuh gitu. Jadi kalau lu mau makan bakso nggak mau deh di mana semangkok penuh. Jadi belinya penuh gitu, satu mangkok penuh. Jadi sekalian nge-branding juga gitu. Karena kan itu kayak bahasa kita kan. Semangkok penuh deh gitu.
Itu tadi saya makan nyicipin juga kenyang banget bang. Penuh nggak tuh Karena tadi? penuh gitu. Tapi enak, pengen nyobain terus gitu. Tapi udah Cocok berarti ya? ini cocok banget buat orang yang lapar nih pas banget. Jadi nyobain yang mana baksonya? Nggak tahu deh tiongkoknya gede-gede deh saya milih itu. Oh iya, kalau suka pedas kita juga ada yang pedas. Kalau Yang suka pedas mozzarella kita juga ada mozzarella gitu. Ada cincang juga. Sekarang terbaru kita juga ada sumsum gitu. Jadi kita inovasi terus lah. Ini rasa sapinya tuh enak banget, rasa banget gitu. Nah Dan iya, sebenarnya itu sih keunikannya kita mas memang. Jadi kita bahan bakunya pure itu 100% daging sapi. Jadi kan nggak ditambah sama daging-daging yang lain gitu. Jadi kita emang pure dari daging sapi yang memang dipotong hari itu juga, bukan beku gitu. Terus bedanya lagi nih, tadi saya kan datang nih. Ah, ah. Itu baksonya kok di luar ya? Biasanya kan kalau Cemplung. abang tuh di Cemplungin. dalam itu bakso tuh cemplung-cemplung dulu tuh. Iya. Itu emang udah jadi resepnya apa nih? Sebetulnya itu buat jaga tekstur. Jadi kan kadang kalau kita makan bakso ada yang begitu digigit itu tuh langsung hancur gitu kan. Oh, langsung kelembut lembek banget ya. gitu kan. Isinya nggak ada gitu. Isinya nggak ada. Nah kalau kita tuh pengen pas digigit tuh mereka bener-bener gigit bakso. Jadi padat, tetap padat Jadi gitu ya. padat. Jadi nah tekniknya adalah tadi ditaruh di atas bukan di dalam air. Jadi kalau di dalam air kan kayak kerendam gitu kan. Nah akhirnya mungkin airnya banyak ngeresep jadi terlalu lembut. Nah kita taruh di atas dandangnya supaya tetap kenyal. Jadi tetap bakso. padat gitu kan, tapi juga empuk tadi saya lihat. Empuk, Kok iya. bisa gitu ya? Karena saya pernah ya makan bakso padat, keras banget. Serius ini sudah Nggak sampai letoy kan sendoknya. sampai Tapi tadi saya ngeliat ini pertama ya herannya kok di luar ya, kok nggak Ah. dicemplungin ya gitu kan. Tinggal saya ambil baru dituang kuah, terus saya nyicipin tuh juga rasanya diiris pakai sendok tuh juga gampang gitu, digigit Bisa, langsung ya. juga tuh, dan rasanya selain padat ya daging sapinya emang kerasa banget gitu ya. Itu apa sih, maksudnya bisa dibongkar sedikit nggak nih, kok bisa sih enak banget ya? Pokoknya enak nih kalau saya, pokoknya recommended banget. Thank you mas. Jadi ya memang itu tadi sih sebenarnya kalau kita menghadirkan karena bakso sapi jadi ya udah kita pure memang daging sapi, nggak ada yang aneh-aneh gitu, yang resep rahasia lain nggak ada. Memang kita pure daging sapi gitu. Jadi kita memang pengen pakai daging sapi ya memang di dalamnya ada tepung dan lain sebagainya, tapi komposisi daging sapi yang paling besar. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini rasanya daging sapi, ya memang sapi gitu. Memang daging sapi gitu. Sama tadi kan masnya bilang kenapa di atas ditaruh gitu, karena konsep kita di awal tuh pengen jadi orang-orang beli itu mereka langsung lihat nih ada bakso apa aja gitu. Seperti saya bilang tadi kan juga kita ada berbagai macam bakso di dalamnya, ada mozzarella isiannya, ada cabe, ada cincang, sekarang ada bakso sumsum gitu. Setelah itu kita juga ada tahu bakso goreng gitu. Jadi orang bisa melihat, jadi kayak sistem prasmanan gitu. Yang jadi andalan yang Pilih mana tuh? sendiri. Semuanya Kalau andalan ya? semuanya, Iya. kalau yang jual kan gitu ya bilangnya semua andalan. Tapi sebetulnya yang paling banyak dibeli mungkin ya. Kalau yang paling banyak dibeli saat ini adalah cincang. Cincang. Ini Sini cincang. ada nggak sih cincang? Bakso. Cincangnya ada di dalam Harus sini. dibuka dulu, harus dibuka dulu. Cincang kita tuh beda karena memang isian dalam itu daging wagyu. Jadi wagyu yang memang dicincang gitu. Bukan urat ataupun bukan tetelan yang dicincang, tapi kita memang daging wagyu yang dicincang. Jadi pas dimakan itu tuh emang kayak melted juicy gitu. Juicy, dagingnya itu juicy gitu. Lembut tapi berair gitu pas digigit. Nah, itu sih yang banyak dibeli gitu. Sama ada lagi satu ini Bakso pembeli terbanyak tuh best seller kita tuh bakso goreng, karena bakso goreng kita Andalan itu kita. beda Ini ya, isiannya. Ada Ini ya? sih. Nah, Ya. Oh, yang ini ya? Ya, Ya, ini. kita tuh biasanya kan kalau bakso goreng itu apa sih istilahnya? Kopong biasanya kan. Kalau kita tuh full Padet. di dalamnya Padet. padat. Karena kita isinya itu udang sama ayam. Iya, tapi Jadi itu terasa bergizi. basahnya Iya, juga jadi tuh. itu Empuk banget rasanya. Iya. Iya. Selain itu juga buat anak-anak pas banget kan, yang lagi nggak pengen makan yang ya nyobain sesuatu yang baru gitu. Bakso goreng kita tuh cukup bagus lah untuk anak-anak karena gizinya juga bagus gitu. Terus tadi saya kan ketika nyicipin ya awalnya sih underestimate bakso paling nih gitu kan. Biasa Tapi pas- aja gitu ya. Oke, biasa aja. Tapi pas saya nyobain ini sih bakso kelas apa sih? Amin. Amin, mudah-mudahan. Semoga. Tapi harganya tenang aja nggak kelas atas kan? Harganya salah gimana ambil. harganya? Harganya saya nggak ngeliat menunya sih, tadi saya ditawarin, udah mas makan aja gitu. Justru itu mas, jadi kita pengen menghadirkan bakso kelas atas atau kita bilangnya bakso premium gitu, tapi dengan harga yang semua orang bisa jangkau. Karena kita pengennya tuh semua orang bisa nikmatin bakso tuh yang benar-benar enak gitu. Nggak hanya tepung doang, tapi memang Asli. premium gitu Iya. kualitas, tapi dengan harga yang masih. range harganya berapa? Kalau kita range harganya mulai dari 2.500 Iya.
sampai yang paling mahal itu 13.500. 16 ya, yang baru sumsum 16.000. Benar. Jadi kita Gitu. di dalam ini juga ada yang model satuan. Kalau memang contohnya ibu-ibu nih datang atau orang mau beli, kalau satu paket biasanya kan udah harus itu ya. Tapi Bisa kalau kita berkreasi sendiri. bisa pilih nih, saya mau gede semuanya deh gitu kan, ya bisa aja. Jadi isi mangkoknya itu beda-beda harganya. Tapi jangan khawatir, kita juga ada Menu paket juga paketnya ada. juga yang memang pasti di bawah dari harga satuan itu. Kalau berdasarkan informasi yang saya dengar juga ini kan, saya sebenarnya rekomendasi juga dari teman-teman tuh ada bakso semangkuk penuh baru katanya, enak banget. Baru banget kita. Barunya itu kapan? Ya mungkin baru berapa bulan gitu. Artinya kan ini kan di masa pandemi ya. Ya kalau kita ngelihat ya pandemi orang justru malah pada pusing dan sebagainya, tutup. Ini malah baru buka. Itu gimana Bang bisa? Iya, jadi sebenarnya kita tuh buka Juni. Sebelum lonjakan Covid naik Juli. Iya. Jadi kita Juni launching, itu yang udah Juni Covid kan. 2021. Baru 3 bulanan lah. Jadi Ini masih Covid Bang. Iya. Tapi udah mikirin survive loh. Ini malah buka bisnis loh. itu dia, karena ya kita mikirnya sebenarnya nggak ada goals apa-apa sih sebenarnya, karena kita pengennya jadi kita pengen bikin bisnis apa nih, makanan gitu ya. Ada sih ketakutan kalau misalkan nggak laku gara-gara Covid, tapi kita coba pikirin gimana supaya si makanan ini juga bisa nyampe walaupun dalam situasi Covid. Dan ternyata dikabulin gitu. Juli Covidnya tinggi. Akhirnya tutup semua kan, nggak boleh buka store, ada razia dan lain sebagainya. Dan benar di situ kita ditantang untuk yaudah kita bikin inovasi deh gitu. Salah satunya ini bakso dandang. Jadi kita gitu. jual online, mereka bisa makan di rumah, bakso tetap tapi dengan rasa dan panasnya tuh masih sama kayak di bakso-bakso di Makan di tempat tempat. gitu. Berarti Dan lebih di sini- banyak yang online ya yang beli. Iya, pada saat itu banyak online. Dan banyak yang ngasih ini tuh kayak hampers buat Ya, ada yang lagi sakit, Karantina, gitu. gitu. Ya, dianterin buat saudaranya lagi karantina, dia order gitu. Nah, kita tinggal kirim. kirim. Ini sekali masan satu dandang ini. Satu dandang Ya. ini, jadi plus dandan-dandan itu kita kasihin, dapat dandan, dapat capitan gitu. Jadi mereka walaupun karantina di kamar sendirian ya udah tinggal modal kompor gas doang kan, ngangetin, tinggal ngangetin. makan deh gitu. Ini pengalaman baru sih, biasanya kan bikin ribet bikin bakso. Kalau ini udah ada semuanya, dandang ada, baksonya udah dibikinin, kuahnya juga udah. Jadi bener-bener tinggal taruh di kompor gas, sudah makan rame-rame. Tinggal Kalau diangetin iya baru. tinggal diangetin gitu. Jadi kalau ini pengalaman baru Satu banget. dandang ini berapa buat berapa orang bisa ya? Ini Iya, bisa bisa 6 6 sih. 6 porsi. Itu tapi ya porsi yang sedang ya. Tapi kalau memang porsinya yang agak kecil gitu, maksudnya ke anak-anak Bisa. mungkin bisa 7 porsi. Iya. Ya. Karena kombinasi dalamnya itu bakso gedenya aja 6. Bakso gedenya aja 6, bakso kecilnya 10, belum tahu bakso goreng, belum tahu bakso, belum juga bakso gorengnya. Lengkap pokoknya sama. Jadi artinya kan buat keluarga yang nggak mau ribet ya udah Ya. kita Ya. masak. Satu dandang ini Ya. bisa buat 6 porsi. Ya. Artinya kalau suami istri anaknya 4 Ya. cukup Pas gitu ya. cukup, Pas pas. Ya, Cukup selain buat karantina, kadang Masak-masak juga lah ya. buat acara ulang tahun, Ya. arisan, itu banyak juga yang Udah banyak order. yang mesen gitu. Udah. Kita Alhamdulillah. alhamdulillah sih Juni. kalau ini sebenarnya kita sebelum Juni pun kita juga udah mulai coba launching Pas ini puasa gitu, pas ya. bulan puasa. Hampers kan banyak tuh orang-orang mau ngirimin buat klien mereka, buat saudaranya, temennya mau lebaran. Kita udah terima-terima tuh gitu. Itu pun juga kita sampai kewalahan ngurusinnya. Berapa satu kalau mesen satu dandang ini? Satu dandang ini range-nya 200 ribuan. 200.000. 200.000. Kalau mau pesan online gimana? Kita di Tinggal- Instagram. Ya, Instagram kita Instagram ada. ada. Instagram bisa, nanti kita juga di situ ada nomor WA juga. cantumin Admin. admin kita. Ada yang Mungkin kita nanti juga- tinggal di ini ya, maksudnya kita juga mau tinggal masukin ke Kartu ucapan GoFood juga atau bisa. ke apa namanya GrabFood juga GrabFood nanti bisa ya? kedepannya bakal Oh, kita masukin belum juga. berarti sekarang, Ya, berarti baru di WA. betul. Apa Nah, di Instagram? Di Instagram atau Instagram. WA aja. Instagramnya di bakso semangkuk penuh. At Ya. bakso semangkuk penuh. Ya, pengiriman kita pun juga udah Jabodetabek, kita udah jangkau. Kemarin ada yang order dari Bandung, kita udah coba kirim ke Bandung Aman ya? juga aman. Aman ya, berapa Aman hari tuh dan sampai sana? enggak sih Berapa jam pagi ya? pagi dia Malam kita ya, udah nyampe. iya malam dia udah nyampe. Jadi kita cakupannya juga udah luas. Pengiriman juga bisa pakai Paksel. Gojek atau Grab, instan atau same day, sama yang kita ada jauh. Paksel juga. Baru itu sih gitu. Kan lokasi paling jauh di Bandung ya. Ada. Sebenarnya kan pemirsa juga nggak tahu sebenarnya ini lokasinya Iya. di mana. Oh iya iya. Kita bener-bener. nyempil banget sih ya. Kita Iya. di Bekasi sebenarnya. Lokasinya mana nih biar Masuknya- orang pada datang. Masuknya kalau ini Bekasi Timur, Bekasi tepatnya di Ruko Duku Zamrud, nomor Blok Q Nomor 5. nomor 5. Rumah Patokannya Duku sih nggak, Zamrud. biasanya orang tahu USB Fitness atau toko buku Nuva sih di depan situ biasanya. GPS ada kali ya? Ada. Ada. Di Google langsung cari aja bakso semangkuk penuh, Udah udah ada. langsung ada. ya.
Review kita juga ada di situ. Review kita juga alhamdulillah. Nah ini kan kalau saya lihat nih Abang cerah-cerah banget nih. Oke. Cerah-cerah banget Cerah artinya apa gini, nih? ketika orang banyak tutup bisnis gitu kan, yang udah berjalan dia ya mulai banyak penurunan, Abang buka bakso ini udah ya mungkin sekitar 6 bulan ya, 6 Ya. bulan. Artinya saya ngeliat wajah-wajahnya berarti ada progresivitas ya. Kita sih bilang alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Selalu Jadi, positif thinking. ya banyak orang yang mungkin berpikir bahwa nah cuman kan sebetulnya itu balik lagi ke mindset kita, cara kita ngeliat bahwa emang benar gitu sesusah itu. Ternyata kita buktiin, ya walaupun mungkin ada ketakutan di awal Iya. buka, sekali kita buktiin kita bisa survive kok gitu. Jadi buat teman-teman juga nggak usah takut gitu kalau misalkan mau buka bisnis ataupun mau ini, justru kita bantu orang-orang yang mungkin sempat kehilangan pekerjaan, karena jujur Iya. karyawan-karyawan kita juga banyak yang dari resto-resto terkenal gitu di Jakarta yang kena imbas dari COVID. Nah akhirnya mereka mungkin juga ngelamar dan sebagainya, akhirnya udah kita tampung di sini, udah kita berkreasi bersama gitu. Ya emang karena sekarang gini ya Bang, orang bilang aduh ada covid nggak bisa usaha nih. Padahal kalau kita mau mindsetnya gini ya, covid ini kan satu tantangan. Iya. Betul. Iya, itu Nggak ada sih. covid itu sebenarnya tantangan tetap ada, cuma karena lu males aja gitu nggak mau berusaha. Mungkin pada saat di COVID ini lebih challenging aja gitu. Makanya kita dituntut untuk inovasi apa lagi nih gitu. Gimana cara nih pembeli-pembeli itu datang gitu kan. Dan merasa aman walaupun Iya, saat COVID iya, gitu. gitu. Kayak kita siapin cuci tangan, terus tim kita pas ngelayanin juga pakai masker Prokes, gitu ya. Pokoknya vaksin prokes semua. itu kita Yes. jalanin sih gitu. Sama ini sih pada secure. saat kita juga genjot juga di online. Online. Jadi orang kan kadang nggak mau kesini kan gitu karena kondisi lagi seperti ini. Jadi ya kita bikin program-program yang bisa Take away ya atau take online. away, lagi diskon take away lah atau ya semacam itu loh. Makanya kita ya alhamdulillah sih gitu, kita sampai sekarang masih bisa bertahan dan ya semoga kedepannya juga semakin besar lah. Amin. Saya sih yakin kayaknya nih auranya positif semua. Aduh, amin. Karena ini jadi inspirasi sih Bang buat para apa ya, terutama pelaku-pelaku UMKM juga mungkin ya, teman-teman rekan Suara Pemerintah TV banyak yang kena Iya, imbas, betul, kehilangan betul. pekerjaan. Semangat. Artinya harus tetap semangat kan, bahwa selalu ada solusi loh. Yang penting jangan malas udah. Iya, Ya benar kan? Mas. Ya kan? Jadi artinya gini, maksudnya di sini kan ada satu message gitu kan dari abang-abang ini, bisa menjadi contoh buat ya yang lain lah, jangan menyerah, bahwa tetap masih ada solusi, tetap masih ada peluang gitu kan. Iya, betul. Nah ini bakso semangkok penuh ke depan mau dikembangkan kayak gimana lagi nih Bang secara bisnisnya nih? Sebetulnya kita rencana kedepannya tuh ada dua distribusi lah kita bilang, ada yang online dan ada yang offline. Offline tentu kita akan nambah banyak store gitu. Nah store Cabang gitu ya? cabang, cuman memang store tuh ada dua tipe nanti kita rencananya. Ada yang seperti ini di ruko, ada juga yang memang ready to go. Jadi mereka cuman beli terus bisa dibawa pulang. Konsepnya kayak booth gitu di depan kolaborasi sama usaha-usaha lain gitu. Misalnya ada toko apa rame, kita taruh booth di situ, mereka bisa ambil baksonya untuk take away. Sebenarnya untuk memperbanyak jaringan. Itu yang di offline-nya. Untuk yang di online-nya sendiri kita siapin kayak sondang ini atau bakso dandang, terus juga yang kan kalau sondang ini mungkin harganya 200 ribuan, orang Ya. banyak gitu ya, kayaknya terlalu banyak. Akhirnya kita siapin juga yang memang sifatnya yang kecil-kecil. Yang per porsi ya? Kayak misalkan yang mie instan gitu kan, itu sekali bungkus langsung masak gitu. Nah, kita juga siapin per porsi, per menu gitu. Misalnya kita pengen bakso mozzarella, udah ada, tinggal diangetin, tinggal dipanasin, udah jadi. Jadi bentuk itu kemasan. Bentuk kemasan. Tinggal Kemasan. tunggu launching aja ya. Iya, tinggal nunggu launching. Nanti artinya kan kalau mau nanti akhirnya ada cabang-cabang dan lain sebagainya, mungkin ada tawaran kerjasama gitu dari orang yang mau dong nih kayaknya sembako penuh, kita kerjasama yuk, saya buka cabang jadi mitra, itu tuh bisa nggak Bang kayak gitu, ada nggak? Sejauh ini kita open sih, cuman memang kita selektif memang. Maksudnya selektif ini bukan artinya wah gila jual mahal gitu ya, enggak. Tapi maksudnya kita kan bermitra, jadi kita benar-benar cari orang yang memang komitmennya sama, visinya sama. Tapi kita open, kita nggak menutup diri gitu. Tapi kita akan ada ke arah sana. Oke siap. Ya ini seru banget kalau saya ngeliat, saya yakin sih bahwa semangkok penuh ini bisa berkembang besar Amin, gitu. amin. Cuma gini loh, saya pengen tahu nih, abang-abang ini kan masih muda-muda ya, kok bisa terjun ke Mudah ya kelihatannya ya. ya berarti lu ngapain sih jadi Padahal tukang ban udah banyak loh. ya jadi tukang bakso gitu kan, lu masih bisa banyak kerjaan yang keren gitu. Saya pengen tahu nih background abang sama apa sih yang men-trigger abang bisa terjun ke bisnis perbaksoan gitu. Mungkin dari Bang Taufik dulu. Ya sebelumnya ya ada sih basic pengusaha sebelumnya gitu. Kita bertiga sama-sama karyawan juga dulu sih, kerja di corporate juga. Terakhir itu saya di bank
di bank gitu kan, udah 8 tahun lah di bank. Terus aduh gak bisa nih di bank terus gitu, harus cari sesuatu yang bisa lebih lah gitu kan, pengen mungkin ya bisa dibilang itu pengen hijrah kali ya, yang istilah-istilah keren sekarang gitu kan, ya pengen lebih baik aja gitu buat keluarga gitu. Jadi basic saya sebelumnya karyawan bank. Di bank. Sekarang udah enggak berarti? Udah enggak lah, udah kita Kan udah ngomong gede gajinya di bank dulu. iya keluarnya juga gede. Bang Idam. Sama sebetulnya. Jadi kalau Pak Taufik di bank, kalau saya di multi finance. Jadi dulu di multi finance, terus pindah ke konsultan, seperti konsultan juga. Nah, akhirnya memutuskan usaha karena kayak pengen punya legacy gitu. Saya pengen ada sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Ada sesuatu yang bisa saya tinggalkan juga. Which is kan kayak kalau kayak gini dan bisa berkembang banyak kan, kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Terus minimal buat keluarga juga kita ada yang ditinggalin gitu. Oh ini walaupun tukang warung bakso doang gitu ya, tapi ini warung bakso peninggalan bapak gue Ya, gitu. buat bapak anaknya saya. nanti ya, buat Jadi anaknya ya. pengen ada legacy yang kita tinggalin sih. Bang Syukron. Syukron. Sama, kalau saya juga sama Bang Taufik juga sama, backgroundnya itu di perbankan asli, karena saya itu di awal kuliah pun perbankan. Jadi keluar itu atak-utak adanya di perbankan semua. Mau kerja di PT nggak bisa, karena nggak punya skill, Bang. Skillnya cuma jualan, suruh jualan. Tapi memang lagi-lagi semua itu karena memang dari hati kita sendiri. Kebetulan saya ini anak pondokan, Bang. Kebetulan anak pondokan, anak pondok pesantren yang selalu berantem dalam hati kecil saya, yang bilang lu jualan deposito, lu jualan asuransi, gitu. Sedangkan gue sendiri nggak mau gitu. Seperti itu. Jadi diomelin kiainya. diomelin kiai bener. Karena dapat berkahnya lagi. Iya, sampai sama kita ngomong sama istri, ya udah kita bismillah mau buka usaha, artinya kita tinggalin walaupun sedikit ya, tapi itu halal bagi kita, bagi anak bagi keluarga kita. Dan alhamdulillah istrinya ngizinin, walaupun mungkin di awalnya morat-marit segala macam, ya itulah perjalanan gitu. Jadi buat teman-teman juga yang masih mungkin saya ngeracunin sedikit ya, teman-teman mungkin yang masih ada di perbankan atau apa, ayo kita hijrah. Makanya dengan kita punya buka seperti ini, kita juga open kan, tadi Bang Idam seperti bilang tadi, kita open teman-teman yang mau gabung sama kita, ayo kita support. Kita udah punya produk, kita udah punya brand, ayo kita kembangin bareng-bareng, kayak gitu sih. Ada bedanya nggak Bang waktu masih di bank sama sekarang Abang bikin bisnis kayak gini? Sangat jauh, bener-bener. Mungkin ngerasain semua. Gimana Sangat jauh beda. Dari mulai rutinitas yang membosankan, artinya kita pergi pagi dari jam 6 pagi kita pulang, bahkan nggak tentu ya kita pulangnya, bahkan biasanya orang, oh bang mah enak nih pulangnya jam 3, siapa bilang? Karena kalau transaksi belum selesai mungkin maghrib, mungkin jam 7, jam 8, jam 9, apalagi sebagai marketing gitu. Yang mungkin Sabtu Minggu libur pun kita ditelepon nasabah. Dan kalau di sini alhamdulillahnya kita waktu buat keluarga lebih banyak, kemudian kita juga untuk jualan ini untuk keluarga, untuk diri sendiri, artinya untuk tim ini ya lebih bermanfaat dan kepuasan batin. Iya, itu lebih. Sebenarnya itu lebih ke pilihan masing-masing Iya, orang sih. betul. Kebetulan kita memilihnya seperti ini ya kita jalanin gitu ya. Alhamdulillahnya ya waktu mungkin lebih fleksibel aja mungkin. Betul. Gitu. Apalagi kita bertiga manage-nya gitu, misalnya pada hari besok Pak Bagi-bagi. Idam Apa lagi urusan? ada urusan apa gitu kan, bisa di backup sama kita Iya. gitu. Jadi mungkin lebih fleksibel, lebih bisa aja ngaturin waktunya kali ya. Betul. Mungkin terakhir nih Bang, ajakan deh, terserah siapa nih mau satu-satu nggak apa-apa, ajakan biar orang, karena ya saya sendiri jujur recommended ya sebagai penikmat ya, sebagai konsumen gitu kan, sebagai pebisnis saya juga tertarik mau buka cabang juga. Amin. Siap-siap bisa dikomunikasikan Siap. nanti. Karena ya rasanya enak, terus saya ngeliat juga ada semangat untuk ya ibaratnya Membesarkan ya. memperbaiki diri gitu kan, ada orientasi yang positif di sini, sehingga ya kita ngeliat juga dari progresnya, ada progresivitas, ada inovasi dan sebagainya. Ini saya pikir ke depan insya Allah bagus lah gitu. Amin. Nah mungkin apa nih yang terakhir yang ingin Abang sampaikan supaya orang juga bisa mau ikut menikmati bakso Semangkuk Penuh ini. Mungkin satu-satu atau siapa? Pak Idam aja. Pak Idam. Ayo, Pak Idam. Ya kalau kita tukang jualan mah intinya datang ya. Coba Coba dulu dulu ya, coba bakso dulu. Semangkuk Penuh, rasain perbedaannya gitu ya. Dan
kita punya slogan bahwa ini bukan hanya cerita tentang bakso, tapi ini juga cerita tentang kenangan. Karena makanan itu kan pasti, ya kalau yang enak pasti akan meninggalkan bekas kan gitu. Jadi kita berharap bahwa teman-teman datang nyobain akan jadi kenangan dan syukur-syukur bisa balik lagi gitu. Amin. Jadi cobain dulu aja lah rasa bakso semangkuk. Selain balik lagi juga rekomendasiin ke tetangganya, ke saudara-saudara buat ngajakin makan bakso di sini. Oke, siap. Iya. Dari Bang Sukron ada lagi? Ya intinya sih kita banyak promo ya. Jadi untuk yang minggu lalu kita promonya baru aja selesai, ini 50% Bang gitu loh. Makan bakso sepenuh itu 50% bayarnya Pak. Jadi nanti Di mana lagi gitu ya, Iya, kalau bukan di mana semangkuk. lagi ya? Kalau nggak masuk semangkok penuh, karena memang kita artinya kita juga untuk penjualannya kita buat warga-warga yang mungkin kurang mampu atau apa bisa menjangkau bakso kita, bakso semangkuk penuh ini, dan tunggu lagi promo-promo kita berikutnya. Oke, siap. Ya Bang, apa namanya, kalau untuk pemerintah sendiri ini kan terkait UMKM juga sekarang banyak Sudah yang ada sih. turun gitu kan dan sebagainya. Nah kalau Abang, karena ya kita di Suara Pemerintah TV ini banyak ditonton sama pemerintah juga Amin, Bang. amin. Apa yang mau Abang sampaikan nih buat pemerintah? Sebenarnya saya appreciate banget gitu sama pemerintah sekarang, terutama lewat Kemenkop UKM ya. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM. Contoh kayak kemarin tuh ada isu tentang PIRT dan BPOM untuk frozen food. Kebetulan kita lagi mau nge-launching frozen food. Betul. Dan itu cepet tanggap banget gitu. Pemerintah langsung mengencounter isu itu gitu, langsung ditanggapin, terus kita langsung dikasih arahan harus kemana dan harus gimana caranya. Sebenarnya kan UMKM challenge-nya adalah itu kan. Kadang kita dulu gitu selalu terpikir bahwa birokrasi itu susah. Birokrasi itu susah ditembus, susah aksesnya ditembus, pasti harus ada calo dan lain sebagainya. Nah sekarang lewat adanya media sosial, terutama lewat Instagram, kita dapat informasinya. Kemenkop UKM itu coba bantu kita juga gitu untuk memproses itu, alur prosedurnya jelas dan lain sebagainya, sehingga itu bantu kita banget buat bisa expand produk kita gitu. Tentunya itu juga ya pasti bantu UKM-UKM untuk bisa tumbuh lebih besar. Itu sih jadi lebih responsif banget. Jadi kita appreciate banget. Kemarin kan isunya kemana-mana gitu kan tentang PRT yang bawa didenda sampai 4M. Ya kita juga sempet takut gitu. Kita mau launching produk, enggak kita turunin dulu deh gitu, nggak usah. Itu kan bikin down kita UMKM kan. Nah cuman akhirnya pemerintah langsung nge-encounter itu dan langsung ngeluarin tahapan-tahapan dan prosesnya yang langsung kita, oh ternyata gini ya gitu. Dan itu bantu banget sih buat kita. Jadi appreciate juga sih buat pemerintah. Siap. Ini ada tagline-nya nggak sih Bang? Cerita Ada, ini tentang dia. semangkuk, bakso Sisa dan semangkuk bakso dan kenangan. bisa ngucapin bareng-bareng nggak Bang? Hafal nggak nih? Hafal nggak? Hafal nggak? Hafal dong, masa ngomong nggak hafal? Saya bilang Iya. semangkuk penuh, Abang Oke. ngucapin tagline-nya ya. Siap. Pasti kita closing nih. Oke, siap ya. Dihafalin dulu. Bakso semangkuk penuh. Cerita tentang semangkuk bakso dan kenangan. Oke, kita jumpa lagi di vlog news berikutnya. Saya Rahmat AM, pamit undur diri. Merdeka. Dadah.